Pegi Setiawan, mantan tersangka kasus Vina Cirebon nampaknya kini punya kehidupan baru. Bahkan, pemua yang tinggal di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024, kini menjadi idola baru warga. Pegi Setiawan yang awalnya hanya sebagai kuli bangunan yang tak dikenal banyak orang. Kini, nasibnya tampak berubah drastis. Banyak warga yang saat ini mengenal sosok Pegi Setiawan. Sejak dibebaskan Polda Jabar usai menang pra-peradilan, rumah Pegi Setiawan tak pernah sepi. Tak hanya warga sekitar, rumah sederhana Pegi Setiawan itu ramai didatangi warga dari berbagai daerah. Bahkan terbaru, puluhan ibu-ibu pengajian mendatangi rumah Pegi Setiawan. Pegi nampaknya menjadi idola baru kaum emak-emak. Mereka sengaja datang jauh-jauh dari Indramayu untuk bertemu langsung Pegi Setiawan. Para emak-emak ini membawa tumpeng sebagai bentuk syukuran atas kebebasan Pegi Setiawan yang telah dinyatakan bebas oleh hakim dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Kedatangan rombongan emak-emak ini disambut hangat oleh keluarga dan tetangga Pegi Setiawan. Mereka menggelar acara syukuran dan makan bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas kebebasan Pegi Setiawan yang selama ini dianggap tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016. Kami datang dari Indramayu dengan membawa tumpeng sebagai bentuk syukur atas kebebasan Pegi. Kami merasa senang dan bahagia akhirnya keadilan bisa terwujud, ujar Rita, 45, salah satu emak-emak dari Indramayu, Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024. Acara syukuran ini juga diisi dengan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat. Menurut Rita, warga Desa Duku Tengah, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu itu bernazar akan mendatangi rumah Pegi Setiawan jika dinyatakan bebas dan tak bersalah. Kalau tumpeng dari owner rumah makan di Indramayu, kalau ongkos patungan sama ibu-ibu ke rumah Pegi, ucapnya. Dikunjungi puluhan emak-emak, Pegi Setiawan hanya bisa berucap terima kasih karena telah mendukung dan mendoakannya. Kebenaran akhirnya terungkap dan keadilan ditegakkan. Terima kasih juga kepada emak-emak dari Indramayu yang sudah datang jauh-jauh membawa tumpeng, jelas Pegi. Kebahagiaan masih terus menghampiri Pegi Setiawan. Selain kedatangan rombongan emek-emak, Pegi Setiawan juga kedatangan motor sebagai hadiah yang dikirim dari seorang bos durian bernama Tiara Rahmi Pertiwi warga Tasikmalaya, Jawa Barat. Motor merek Suzuki Smash ini nampaknya menjadi hadiah spesial untuk Pegi Setiawan. Selain berplat nomor cantik P333GI, motor Suzuki Smash juga merupakan motor Pegi yang pernah ia miliki dulu. Belum diketahui apakah plat nomor tersebut asli atau hanya simbolis. Penyerahan hadiah dilakukan oleh adik Tiara, Ziran Zibrani, yang datang langsung ke rumah Pegi di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Motor tersebut tiba sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, di tengah suasana rumah Pegi yang sedang menggelar pengajian. Kedatangan motor itu disambut riuh oleh keluarga dan teman-teman Pegi. Bersama ibu, adik-adiknya, serta salah satu kuasa hukumnya, Pegi menjemput motor berwarna hitam merek Smash tersebut. Ziran menjelaskan, hadiah ini merupakan bentuk empati dan dukungan dari Tiara Rahmi Pertiwi. Kakak saya tersentuh dengan apa yang dialami Pegi. Dari awal sudah mengikuti kasusnya hingga akhirnya Pegi bebas, ujarnya, Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024. Tiara diketahui telah bernazar untuk memberikan motor kepada Pegi jika ia dinyatakan bebas. Nazar tersebut kini terlaksana setelah Pegi dinyatakan bebas dari kasus yang menimpanya sejak 2016. Alasan memberi motor merek Smash adalah karena motor Pegi yang disita polisi pada 2016 juga berjenis Smash. Jadi ini untuk mengobati luka yang dialami Pegi, ucapnya. Sementara selain memberikan motor, Tiara Rahmi Pertiwi juga memberikan sejumlah pakaian berupa mukena, jaket dan lainnya yang diketahui merupakan bahan penjualan dalam usahanya sebagai konveksi. Pegi merasa terharu dan berterima kasih atas hadiah tersebut. Alhamdulillah, perasaan saya dan keluarga sangat terharu dan bahagia. Ini adalah hadiah terindah buat saya pribadi, jelas Pegi. Dia berencana menggunakan motor tersebut untuk bekerja di Cirebon dan mengantar jemput sekolah adiknya. Rencananya motor ini buat dipakai sehari-hari, buat kerja di Cirebon, atau antar jemput sekolah adik saya, katanya. Selama di penjara, Pegi Setiawan mengaku akrab dengan Wadir Tahti, Direktorat Tahanan dan Barang Bukti,
Polda Jawa Barat, Kompol Agus Mujianto. Diceritakan Pegi, keakrabannya dengan Agus Mujianto bahkan masih terlihat saat ia dinyatakan bebas. Keduanya bahkan masih sempat bercanda dan tertawa-tawa. Saat itu hendak persiapan salat zuhur, Pegi didatangi Agus Mujianto di ruang tahanan. "Wadir ke ruangan saya, ngucapin Pegi selamat pagi." "Pegi selamat ya, dalam hati selamat buat apa?" "Saya nggak berani ngomong dulu," kata Pegi seperti dilansir dari YouTube Diskursus.net yang tayang pada Jumat, 12 Juli 2024. Dia lalu memberitahu kepada Pegi bahwa telah ada putusan dari hakim di sidang pra-peradilan, Eman Sulaiman, bahwa dia dinyatakan bebas. Pegi lalu disuruh siap-siap untuk pulang. Beliau kemudian langsung bicara ke tahanan yang lain, "Kalau kalian benar tetap pertahankan kebenaran, kalau kalian salah harus akui juga kesalahan kalian. Pegi contoh yang terbaik dan ini motivasi buat kalian semua agar lebih baik ke depannya," kata Pegi menirukan ucapan Wadir Tahti tersebut. Setelah memberikan selamat, Kompol Agus bertepuk tangan diikuti oleh para tahanan lainnya ke arah Pegi. Pegi yang mengaku sudah akrab dengan pimpinan di tahanan tersebut sempat menganggapnya candaan. Namun, Agus tak bercanda. Ia bersungguh-sungguh menyatakan bahwa Pegi telah bebas. Keberadaan Ibtu Rudiana jadi pertanyaan. Pencarian ke rumah dan kantornya, Polsek Kapetakan nihil. Bahkan anggotanya tidak mengetahui di mana keberadaan ayah dari Eki tersebut. Sebagai informasi, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban tewas dalam kasus Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. Saat ini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Dalam pencarian, anak buah Ibtu Rudiana di Polsek Kapetakan pun tak mengetahui. Ia menduga Ibtu Rudiana tidak ke kantor karena ada kegiatan di Polres Cirebon. Menurutnya jika memang tidak ada kegiatan di Polres Cirebon, Ibtu Rudiana pasti datang ke Polsek Kapetakan. Sementara itu hasil penelusuran, Ibtu Rudiana tinggal daerah Kelurahan Sutawinangan, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Pantauan tribunnews.bogor.com, rumah Ibtu Rudiana berpagar coklat dengan list putih. Namun sayang beberapa kali diketuk tak ada satu orang pun yang keluar dari rumah Ibtu Rudiana. Menurut tetangga, sejak kasus Vina Cirebon heboh Ibtu Rudiana sudah tak pernah terlihat lagi. Menurutnya Ibtu Rudiana memang sudah lama tinggal di rumah tersebut. Penasihat Ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan, Arianto Sutadi menilai wajar apabila Ibtu Rudiana kini tak muncul ke hadapan publik. Diketahui bahwa kasus Vina semakin heboh setelah Pegi Setiawan dibebaskan lewat sidang pra-peradilan yang dipimpin Hakim Eman Sulaiman. Kini kasus Vina dipertanyakan kebenarannya. Menurut Arianto Sutadi, Ibtu Rudiana tak muncul ke hadapan publik karena menghindari hujatan masyarakat. Arianto Sutadi berpendapat Ibtu Rudiana sebagai ayah Eki korban kasus Vina, akan merasa diadili oleh masyarakat. Arianto Sutadi mengatakan keputusan Ibtu Rudiana tampil ke hadapan publik untuk membuka kasus Vina tak bisa dipaksakan. Ibtu Rudiana menjadi penting karena dialah orang yang pertama kali menangkap Eka Sandi, Eko Ramadhani, Sudirman, Saka Tatal, Supriyanto, Hadi, Jaya dan Rivaldi alias Ucil. Ibtu Rudiana ayah Eki menangkap mereka atas kesaksian Aep dan Dede yang mengaku melihat pelaku mengejar juga melempari Eki Vina di Jalan Perjuangan Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akhirnya Pegi Setiawan asal Cianjur bisa bernapas lega setelah hasil tes DNA keluar. Berkat hasil tes DNA tersebut, segala tudingan miring yang dialamatkan pada Pegi Cianjur sirna. Sebelumnya, Pegi Cianjur ramai dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon lantaran berstatus sebagai anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Gara-gara tuduhan tersebut, ayah Pegi Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan pun membantahnya dengan tegas. Semula, bantahan Cecep sempat dianggap remeh publik. Namun kini, Cecep dan sang istri, Elisna bisa tenang karena hasil tes DNA Pegi Cianjur telah keluar. Hasilnya adalah 99,99% Pegi Cianjur adalah anak kandung dari Cecep dan Elisna. Hasil tes DNA Pegi Cianjur dibacakan langsung oleh Pegi Setiawan dan Dedi Mulyadi. Seperti diketahui, mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi adalah fasilitator yang membiayai tes DNA Pegi Setiawan. Memegangi amplop hasil tes DNA Pegi Cianjur,
ayah Peggy Setiawan, Rudi pun semeringah. Sambil terbata-bata, Rudi lantas membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur di samping Deddy Mulyadi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 23 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga Ibu Elisna, cocok dengan alel maternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian probabilitas Elisna sebagai ibu biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, ungkap Rudi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 26 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga ayah Cecep D. Setiawan, cocok dengan alel paternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian probabilitas Cecep D. Setiawan sebagai ayah biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, sambungnya. Selesai membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur, Rudi pun mengangkat 2 jempolnya pertanda puas. Pun dengan Deddy Mulyadi yang lega karena akhirnya segala tuduhan miring soal Peggy Cianjur bisa lepas. Tak berselang lama dari keluarnya hasil tes DNA tersebut, Cecep pun diberi kabar. Akhirnya tahu hasil tes DNA sang putra, Cecep tersenyum semeringah. Dari hasil tes DNA tersebut, Cecep pun menegaskan bahwa Peggy Cianjur bukan anak mantan Bupati Cirebon seperti yang dituduhkan netizen selama ini. Sebelumnya, sosok yang menuding Peggy Cianjur bukan anak kandung Cecep adalah netizen bernama Widya. Dalam akun media sosialnya, Widya menuduh ibunda Peggy, Elisna punya kedekatan dengan Bupati Cirebon. Namun kini, semua tudingan Widya telah terbantahkan oleh hasil tes DNA Peggy Cianjur. Peggy Setiawan menceritakan pengalamannya seusai bebas dari status tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Peggy mengaku bahwa dirinya mendapatkan perlakuan baik dan buruk selama berada di sel tahanan. Meski tak mau mengungkap identitas penyidik yang melakukan tindakan buruk, Peggy hanya menceritakan sisi baik polisi saat berada di tahanan Polda Jawa Barat. Sosok yang disebutkan Peggy adalah Wadir Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Tahti Polda Jabar Kompol Agus Mujianto. Peggy menyebut Kompol Agus Mujianto merupakan sosok pertama yang mengabarkan bahwa dirinya bebas dari status tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Peggy juga mengungkap perlakuan Agus terhadap Peggy berbanding terbalik 180 derajat dengan perlakuan penyidik lainnya. Ia mengatakan Kompol Agus selalu memberikan motivasi agar tahanan semakin bangkit dan kompak. Atas kebaikan Kompol Agus, Peggy percaya masih ada polisi yang baik. Sosok Kompol Agus Mujianto seolah menjadi oase di tengah badai kritikan publik kepada Polda Jabar terkait amburadulnya penanganan kasus Vina Cirebon. Kebaikan Wadir Tahti Polda Jabar tersebut membekas di benak Peggy Setiawan, bahkan mereka berdua menjadi akrab. Polisi berpangkat komisaris polisi, Kompol, itulah yang awalnya mendatangi Peggy yang hendak salat zuhur. Agus langsung beri ucapan selamat tanpa alasan. Peggy bertanya-tanya dalam hati maksud dari ucapan itu. Agus kemudian memberitahu soal hasil putusan pra-peradilan yang berlangsung tadi pagi Senin 8 Juli. Mendengar cerita Peggy, Reza Indragiri sampai bertepuk tangan tersanjung dengan sosok Wadir Tahti Polda Jabar tersebut. Kompol Agus bersama dengan tahanan lain kemudian bertepuk tangan sembari melantunkan salawatan ke arah Peggy. Peggy pun lantas menyinggung sosok Agus yang baik dan kerap memberikan motivasi para tahanan agar bangkit lagi. Misteri soal barang bukti CCTV kasus Vina Cirebon di TKP kejadian flyover Talun, Cirebon akhirnya terjawab.
CCTV ini disebut dalam persidangan kasus Vina Cirebon tahun 2017 silam. Namun yang menjadi pertanyaan, isi CCTV tersebut tak pernah dibuka. Bahkan setelah 8 tahun berlalu, CCTV itu tak kunjung dibuka oleh pihak Polda Jabar. Banyak pihak yang mempertanyakan pihak Polda Jabar terkait hal ini. Sebab CCTV ini diakini bisa menjawab keburaman kasus kematian Vina dan Eki yang kini menjadi topik hangat perbincangan. Karena kasus ini yang tak kunjung terang benderang. Bahkan pihak keluarga korban Vina Cirebon pun berkali-kali mempertanyakan soal CCTV ini. Dengan harapan bisa membantu mengungkap misteri kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam tersebut. Misteri CCTV ini akhirnya dijawab oleh Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Dia menceritakan bahwa pada 28 Mei pihaknya mendatangi Polda Jabar untuk meminta klarifikasi. Ternyata banyak kelemahan-kelemahan dari penyidikan tahun 2016 silam. Sehingga Kompolnas mendorong agar penyidik Polda Jabar 2024 tidak terbebani dengan kelemahan-kelemahan penyidikan 8 tahun lalu tersebut. Kelemahan-kelemahan yang sudah disampaikan terkait hal ini adalah penyidikan tahun 2016 lalu tidak didukung scientific crime. Dia menceritakan bahwa sebelum meminta klarifikasi ke Polda Jabar, pihaknya didatangi kuasa hukum Saka Tatal yang menyampaikan fakta-fakta persidangan tahun 2017 silam. Seperti soal CCTV yang tidak dibuka di persidangan saat itu bahkan sampai sekarang. Ketika meminta klarifikasi dari Polda Jabar soal CCTV itu, Kompolnas mendapat jawaban mengejutkan. Di sekitar TKP itu yang ada hanya CCTV yang jaraknya agak jauh. Dari penjelasan Polda Jabar ke Kompolnas, CCTV yang agak jauh itu pun tidak disita oleh penyidik tahun 2016 silam. Karena ditemukan banyak kelemahan di kasus ini, akhirnya Kompolnas menyarankan Polda Jabar untuk melakukan audit investigasi. Dalam audit ini ada 2 hal, yaitu soal manajemen penyidikan dan kepatuhannya kepada SOP dan kode etik. Sehingga jika ditemukan ada kelemahan ini bisa diperbaiki oleh penyidik saat ini. Dalam perkembangan kasus Vina muncul sosok baru yang disebut berperan menjemput korban sebelum tewas. Adapun sosok itu bernama Mega hingga keluarga Vina meminta agar polisi memburu wanita tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh kakak Vina yakni Marliana yang menceritakan saat malam kejadian Vina sempat berpamitan untuk keluar rumah bersama 2 rekannya. Salah satu diantaranya bernama Mega yang turut menjemput Vina. Namun Marliana tidak bisa melihat jelas wajah Mega maupun teman Vina yang lainnya. Meski kondisi sekitar rumah Vina gelap, Marliana hanya berhasil melihat ciri-ciri Mega berbadan sedikit gemuk, sementara teman Vina lainnya memiliki badan kurus. Saat itu hanya Mega yang turun dari motor untuk menjemput Vina, sementara Marliana sendiri mengaku tak mengenal Mega. Bahkan ia mengaku tak tahu apakah Mega pernah dihadirkan dalam persidangan. Oleh sebab itu ia meminta agar polisi memburu dan memeriksa sosok Mega tersebut. Peggy Setiawan, mantan tersangka kasus Vina Cirebon nampaknya kini punya kehidupan baru. Bahkan, pemula yang tinggal di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024, kini menjadi idola baru warga. Peggy Setiawan yang awalnya hanya sebagai kuli bangunan yang tak dikenal banyak orang. Kini, nasibnya tampak berubah drastis. Banyak warga yang saat ini mengenal sosok Peggy Setiawan. Sejak dibebaskan Polda Jabar usai menang pra-peradilan, rumah Peggy Setiawan tak pernah sepi. Tak hanya warga sekitar, rumah sederhana Peggy Setiawan itu ramai didatangi warga dari berbagai daerah. Bahkan terbaru, puluhan ibu-ibu pengajian mendatangi rumah Peggy Setiawan. Peggy nampaknya menjadi idola baru kaum emak-emak. Mereka sengaja datang jauh-jauh dari Indramayu untuk bertemu langsung Peggy Setiawan. Para emak-emak ini membawa tumpeng sebagai bentuk syukuran atas kebebasan Peggy Setiawan yang telah dinyatakan bebas oleh hakim dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Kedatangan rombongan emak-emak ini disambut hangat oleh keluarga dan tetangga Peggy Setiawan. Mereka menggelar acara syukuran dan makan bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas kebebasan Peggy Setiawan yang selama ini dianggap tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016. Kami datang dari Indramayu dengan membawa tumpeng sebagai bentuk syukur atas kebebasan Peggy. Kami merasa senang dan bahagia akhirnya keadilan bisa terwujud, ujar Rita, 45, salah satu emak-emak dari Indramayu, Minggu,
tanggal 14 Juli tahun 2024. Acara syukuran ini juga diisi dengan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat. Menurut Rita, warga desa Duku Tengah, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu itu bernazar akan mendatangi rumah Pegi Setiawan jika dinyatakan bebas dan tak bersalah. Kalau tumpeng dari owner rumah makan di Indramayu, kalau ongkos patungan sama ibu-ibu ke rumah Pegi, ucapnya. Dikunjungi puluhan emak-emak, Pegi Setiawan hanya bisa berucap terima kasih karena telah mendukung dan mendoakannya. Kebenaran akhirnya terungkap dan keadilan ditegakkan. Terima kasih juga kepada emak-emak dari Indramayu yang sudah datang jauh-jauh membawa tumpeng, jelas Pegi. Kebahagiaan masih terus menghampiri Pegi Setiawan. Selain kedatangan rombongan emek-emak, Pegi Setiawan juga kedatangan motor sebagai hadiah yang dikirim dari seorang bos durian bernama Tiara Rahmi Pertiwi warga Tasikmalaya, Jawa Barat. Motor merek Suzuki Smash ini nampaknya menjadi hadiah spesial untuk Pegi Setiawan. Selain berplat nomor cantik P333GI, motor Suzuki Smash juga merupakan motor Pegi yang pernah ia miliki dulu. Belum diketahui apakah plat nomor tersebut asli atau hanya simbolis. Penyerahan hadiah dilakukan oleh adik Tiara, Ziran Zibrani, yang datang langsung ke rumah Pegi di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Motor tersebut tiba sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, di tengah suasana rumah Pegi yang sedang menggelar pengajian. Kedatangan motor itu disambut riuh oleh keluarga dan teman-teman Pegi. Bersama ibu, adik-adiknya, serta salah satu kuasa hukumnya, Pegi menjemput motor berwarna hitam merek Smash tersebut. Ziran menjelaskan, hadiah ini merupakan bentuk empati dan dukungan dari Tiara Rahmi Pertiwi. Kakak saya tersentuh dengan apa yang dialami Pegi. Dari awal sudah mengikuti kasusnya hingga akhirnya Pegi bebas, ujarnya, Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024. Tiara diketahui telah bernazar untuk memberikan motor kepada Pegi jika ia dinyatakan bebas. Nazar tersebut kini terlaksana setelah Pegi dinyatakan bebas dari kasus yang menimpanya sejak 2016. Alasan memberi motor merek Smash adalah karena motor Pegi yang disita polisi pada 2016 juga berjenis Smash. Jadi ini untuk mengobati luka yang dialami Pegi, ucapnya. Sementara selain memberikan motor, Tiara Rahmi Pertiwi juga memberikan sejumlah pakaian berupa mukena, jaket dan lainnya yang diketahui merupakan bahan penjualan dalam usahanya sebagai konveksi. Pegi merasa terharu dan berterima kasih atas hadiah tersebut. Alhamdulillah, perasaan saya dan keluarga sangat terharu dan bahagia. Ini adalah hadiah terindah buat saya pribadi, jelas Pegi. Dia berencana menggunakan motor tersebut untuk bekerja di Cirebon dan mengantar jemput sekolah adiknya. Rencananya motor ini buat dipakai sehari-hari, buat kerja di Cirebon, atau antar jemput sekolah adik saya, katanya. Selama di penjara, Pegi Setiawan mengaku akrab dengan Wadir Tahti, Direktorat Tahanan dan Barang Bukti, Polda Jawa Barat, Kompol Agus Mujianto. Diceritakan Pegi, keakrabannya dengan Agus Mujianto bahkan masih terlihat saat ia dinyatakan bebas. Keduanya bahkan masih sempat bercanda dan tertawa-tawa. Saat itu hendak persiapan salat zuhur, Pegi didatangi Agus Mujianto di ruang tahanan. Wadir ke ruangan saya, ngucapin Pegi selamat pagi. Pegi selamat ya, dalam hati selamat buat apa? Saya nggak berani ngomong dulu, kata Pegi seperti dilansir dari YouTube Diskursus.net yang tayang pada Jumat, 12 Juli 2024. Dia lalu memberitahu kepada Pegi bahwa telah ada putusan dari hakim di sidang pra-peradilan, Eman Sulaiman, bahwa dia dinyatakan bebas. Pegi lalu disuruh siap-siap untuk pulang. Beliau kemudian langsung bicara ke tahanan yang lain, kalau kalian benar tetap pertahankan kebenaran, kalau kalian salah harus akui juga kesalahan kalian. Pegi contoh yang terbaik dan ini motivasi buat kalian semua agar lebih baik ke depannya, kata Pegi menirukan ucapan Wadir Tahti tersebut. Setelah memberikan selamat, Kompol Agus bertepuk tangan diikuti oleh para tahanan lainnya ke arah Pegi. Pegi yang mengaku sudah akrab dengan pimpinan di tahanan tersebut sempat menganggapnya candaan. Namun, Agus tak bercanda. Ia bersungguh-sungguh menyatakan bahwa Pegi telah bebas. Keberadaan Ibtu Rudiana jadi pertanyaan. Pencarian ke rumah dan kantornya, Polsek Kapetakan nihil.
Bahkan anggotanya tidak mengetahui di mana keberadaan ayah dari Eki tersebut. Sebagai informasi, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban tewas dalam kasus Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. Saat ini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Dalam pencarian, anak buah Ibtu Rudiana di Polsek Kapetakan pun tak mengetahui. Ia menduga Ibtu Rudiana tidak ke kantor karena ada kegiatan di Polres Cirebon. Menurutnya, jika memang tidak ada kegiatan di Polres Cirebon, Ibtu Rudiana pasti datang ke Polsek Kapetakan. Sementara itu, hasil penelusuran, Ibtu Rudiana tinggal daerah Kelurahan Sutawinangan, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Pantauan tribunnews.bogor.com, rumah Ibtu Rudiana berpagar coklat dengan list putih. Namun sayang beberapa kali diketuk tak ada satu orang pun yang keluar dari rumah Ibtu Rudiana. Menurut tetangga, sejak kasus Vina Cirebon heboh, Ibtu Rudiana sudah tak pernah terlihat lagi. Menurutnya Ibtu Rudiana memang sudah lama tinggal di rumah tersebut. Penasihat Ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi menilai wajar apabila Ibtu Rudiana kini tak muncul ke hadapan publik. Diketahui bahwa kasus Vina semakin heboh setelah Peggy Setiawan dibebaskan lewat sidang pra-peradilan yang dipimpin Hakim Eman Sulaiman. Kini kasus Vina dipertanyakan kebenarannya. Menurut Arianto Sutadi, Ibtu Rudiana tak muncul ke hadapan publik karena menghindari hujatan masyarakat. Arianto Sutadi berpendapat Ibtu Rudiana sebagai ayah Eki korban kasus Vina, akan merasa diadili oleh masyarakat. Arianto Sutadi mengatakan keputusan Ibtu Rudiana tampil ke hadapan publik untuk membuka kasus Vina tak bisa dipaksakan. Ibtu Rudiana menjadi penting karena dialah orang yang pertama kali menangkap Eka Sandi, Eko Ramadhani, Sudirman, Saka Tatal, Supriyanto, Hadi, Jaya dan Rivaldi alias Ucil. Ibtu Rudiana ayah Eki menangkap mereka atas kesaksian Aep dan Dede yang mengaku melihat pelaku mengejar juga melempari Eki Vina di Jalan Perjuangan Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akhirnya Peggy Setiawan asal Cianjur bisa bernapas lega setelah hasil tes DNA keluar. Berkat hasil tes DNA tersebut, segala tudingan miring yang dialamatkan pada Peggy Cianjur sirna. Sebelumnya, Peggy Cianjur ramai dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon lantaran berstatus sebagai anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Gara-gara tuduhan tersebut, ayah Peggy Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan pun membantahnya dengan tegas. Semula, bantahan Cecep sempat dianggap remeh publik. Namun kini, Cecep dan sang istri, Elisna bisa tenang karena hasil tes DNA Peggy Cianjur telah keluar. Hasilnya adalah 99,99% Peggy Cianjur adalah anak kandung dari Cecep dan Elisna. Hasil tes DNA Peggy Cianjur dibacakan langsung oleh Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi adalah fasilitator yang membiayai tes DNA Peggy Setiawan. Memegangi amplop hasil tes DNA Peggy Cianjur, ayah Peggy Setiawan, Rudi pun semeringah. Sambil terbata-bata, Rudi lantas membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur di samping Deddy Mulyadi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 23 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga Ibu Elisna, cocok dengan alel maternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian probabilitas Elisna sebagai ibu biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, ungkap Rudi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 26 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga ayah Cecep D. Setiawan, cocok dengan alel paternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian probabilitas Cecep D. Setiawan sebagai ayah biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, sambungnya. Selesai membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur, Rudi pun mengangkat dua jempolnya pertanda puas. Pun dengan Deddy Mulyadi yang lega karena akhirnya segala tuduhan miring soal Peggy Cianjur bisa lepas. Tak berselang lama dari keluarnya hasil tes DNA tersebut, Cecep pun diberi kabar. Akhirnya tahu hasil tes DNA sang putra, Cecep tersenyum semeringah. Dari hasil tes DNA tersebut, Cecep pun menegaskan bahwa Peggy Cianjur bukan anak mantan Bupati Cirebon seperti yang dituduhkan netizen selama ini. Sebelumnya, sosok yang menuding Peggy Cianjur bukan anak kandung Cecep adalah netizen bernama Widya.
Dalam akun media sosialnya, Widya menuduh ibunda Peggy, Elisna punya kedekatan dengan Bupati Cirebon. Namun kini, semua tudingan Widya telah terbantahkan oleh hasil tes DNA Peggy Cianjur. Peggy Setiawan menceritakan pengalamannya seusai bebas dari status tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Peggy mengaku bahwa dirinya mendapatkan perlakuan baik dan buruk selama berada di sel tahanan. Meski tak mau mengungkap identitas penyidik yang melakukan tindakan buruk, Peggy hanya menceritakan sisi baik polisi saat berada di tahanan Polda Jawa Barat. Sosok yang disebutkan Peggy adalah Wadir Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Tahti Polda Jabar Kompol Agus Mujianto. Peggy menyebut Kompol Agus Mujianto merupakan sosok pertama yang mengabarkan bahwa dirinya bebas dari status tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Peggy juga mengungkap perlakuan Agus terhadap Peggy berbanding terbalik 180 derajat dengan perlakuan penyidik lainnya. Ia mengatakan Kompol Agus selalu memberikan motivasi agar tahanan semakin bangkit dan kompak. Atas kebaikan Kompol Agus, Peggy percaya masih ada polisi yang baik. Sosok Kompol Agus Mujianto seolah menjadi oase di tengah badai kritikan publik kepada Polda Jabar terkait amburadulnya penanganan kasus Vina Cirebon. Kebaikan Wadir Tahti Polda Jabar tersebut membekas di benak Peggy Setiawan, bahkan mereka berdua menjadi akrab. Polisi berpangkat komisaris polisi, Kompol, itulah yang awalnya mendatangi Peggy yang hendak salat zuhur. Agus langsung beri ucapan selamat tanpa alasan. Peggy bertanya-tanya dalam hati maksud dari ucapan itu. Agus kemudian memberitahu soal hasil putusan pra-peradilan yang berlangsung tadi pagi Senin 8 Juli. Mendengar cerita Peggy, Reza Indragiri sampai bertepuk tangan tersanjung dengan sosok Wadir Tahti Polda Jabar tersebut. Kompol Agus bersama dengan tahanan lain kemudian bertepuk tangan sembari melantunkan salawatan ke arah Peggy. Peggy pun lantas menyinggung sosok Agus yang baik dan kerap memberikan motivasi para tahanan agar bangkit lagi. Misteri soal barang bukti CCTV kasus Vina Cirebon di TKP kejadian flyover Talun, Cirebon akhirnya terjawab. CCTV ini disebut dalam persidangan kasus Vina Cirebon tahun 2017 silam. Namun yang menjadi pertanyaan, isi CCTV tersebut tak pernah dibuka. Bahkan setelah 8 tahun berlalu, CCTV itu tak kunjung dibuka oleh pihak Polda Jabar. Banyak pihak yang mempertanyakan pihak Polda Jabar terkait hal ini. Sebab CCTV ini diakini bisa menjawab keburaman kasus kematian Vina dan Eki yang kini menjadi topik hangat perbincangan. Karena kasus ini yang tak kunjung terang benderang. Bahkan pihak keluarga korban Vina Cirebon pun berkali-kali mempertanyakan soal CCTV ini. Dengan harapan bisa membantu mengungkap misteri kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam tersebut. Misteri CCTV ini akhirnya dijawab oleh Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Dia menceritakan bahwa pada 28 Mei pihaknya mendatangi Polda Jabar untuk meminta klarifikasi. Ternyata banyak kelemahan-kelemahan dari penyidikan tahun 2016 silam. Sehingga Kompolnas mendorong agar penyidik Polda Jabar 2024 tidak terbebani dengan kelemahan-kelemahan penyidikan 8 tahun lalu tersebut. Kelemahan-kelemahan yang sudah disampaikan terkait hal ini adalah penyidikan tahun 2016 lalu tidak didukung scientific crime. Dia menceritakan bahwa sebelum meminta klarifikasi ke Polda Jabar, pihaknya didatangi kuasa hukum Saka Tatal yang menyampaikan fakta-fakta persidangan tahun 2017 silam.
Seperti soal CCTV yang tidak dibuka di persidangan saat itu bahkan sampai sekarang. Ketika meminta klarifikasi dari Polda Jabar soal CCTV itu, Kompolnas mendapat jawaban mengejutkan. Di sekitar TKP itu yang ada hanya CCTV yang jaraknya agak jauh. Dari penjelasan Polda Jabar ke Kompolnas, CCTV yang agak jauh itu pun tidak disita oleh penyidik tahun 2016 silam. Karena ditemukan banyak kelemahan di kasus ini, akhirnya Kompolnas menyarankan Polda Jabar untuk melakukan audit investigasi. Dalam audit ini ada dua hal, yaitu soal manajemen penyidikan dan kepatuhannya kepada SOP dan kode etik. Sehingga jika ditemukan ada kelemahan ini bisa diperbaiki oleh penyidik saat ini. Dalam perkembangan kasus Vina muncul sosok baru yang disebut berperan menjemput korban sebelum tewas. Adapun sosok itu bernama Mega hingga keluarga Vina meminta agar polisi memburu wanita tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh kakak Vina yakni Marliana yang menceritakan saat malam kejadian Vina sempat berpamitan untuk keluar rumah bersama dua rekannya. Salah satu diantaranya bernama Mega yang turut menjemput Vina. Namun Marliana tidak bisa melihat jelas wajah Mega maupun teman Vina yang lainnya. Meski kondisi sekitar rumah Vina gelap, Marliana hanya berhasil melihat ciri-ciri Mega berbadan sedikit gemuk, sementara teman Vina lainnya memiliki badan kurus. Saat itu hanya Mega yang turun dari motor untuk menjemput Vina, sementara Marliana sendiri mengaku tak mengenal Mega. Bahkan ia mengaku tak tahu apakah Mega pernah dihadirkan dalam persidangan. Oleh sebab itu ia meminta agar polisi memburu dan memeriksa sosok Mega tersebut. Peggy Setiawan, mantan tersangka kasus Vina Cirebon nampaknya kini punya kehidupan baru. Bahkan, pemula yang tinggal di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024, kini menjadi idola baru warga. Peggy Setiawan yang awalnya hanya sebagai kuli bangunan yang tak dikenal banyak orang. Kini, nasibnya tampak berubah drastis. Banyak warga yang saat ini mengenal sosok Peggy Setiawan. Sejak dibebaskan Polda Jabar usai menang pra-peradilan, rumah Peggy Setiawan tak pernah sepi. Tak hanya warga sekitar, rumah sederhana Peggy Setiawan itu ramai didatangi warga dari berbagai daerah. Bahkan terbaru, puluhan ibu-ibu pengajian mendatangi rumah Peggy Setiawan. Peggy nampaknya menjadi idola baru kaum emak-emak. Mereka sengaja datang jauh-jauh dari Indramayu untuk bertemu langsung Peggy Setiawan. Para emak-emak ini membawa tumpeng sebagai bentuk syukuran atas kebebasan Peggy Setiawan yang telah dinyatakan bebas oleh hakim dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Kedatangan rombongan emak-emak ini disambut hangat oleh keluarga dan tetangga Peggy Setiawan. Mereka menggelar acara syukuran dan makan bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas kebebasan Peggy Setiawan yang selama ini dianggap tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016. Kami datang dari Indramayu dengan membawa tumpeng sebagai bentuk syukur atas kebebasan Peggy. Kami merasa senang dan bahagia akhirnya keadilan bisa terwujud, ujar Rita, 45, salah satu emak-emak dari Indramayu, Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024. Acara syukuran ini juga diisi dengan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat. Menurut Rita, warga Desa Duku Tengah, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu itu bernazar akan mendatangi rumah Peggy Setiawan jika dinyatakan bebas dan tak bersalah. Kalau tumpeng dari owner rumah makan di Indramayu, kalau ongkos patungan sama ibu-ibu ke rumah Peggy, ucapnya. Dikunjungi puluhan emak-emak, Peggy Setiawan hanya bisa berucap terima kasih karena telah mendukung dan mendoakannya. Kebenaran akhirnya terungkap dan keadilan ditegakkan. Terima kasih juga kepada emak-emak dari Indramayu yang sudah datang jauh-jauh membawa tumpeng, jelas Peggy. Kebahagiaan masih terus menghampiri Peggy Setiawan. Selain kedatangan rombongan emak-emak, Peggy Setiawan juga kedatangan motor sebagai hadiah yang dikirim dari seorang bos durian bernama Tiara Rahmi Pertiwi warga Tasikmalaya, Jawa Barat. Motor merek Suzuki Smash ini nampaknya menjadi hadiah spesial untuk Peggy Setiawan. Selain berplat nomor cantik P333GI, motor Suzuki Smash juga merupakan motor Peggy yang pernah ia miliki dulu. Belum diketahui apakah plat nomor tersebut asli atau hanya simbolis. Penyerahan hadiah dilakukan oleh adik Tiara, Ziran Zibrani, yang datang langsung ke rumah Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Motor tersebut tiba sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat,
di tengah suasana rumah Peggy yang sedang menggelar pengajian. Kedatangan motor itu disambut riuh oleh keluarga dan teman-teman Peggy. Bersama ibu, adik-adiknya, serta salah satu kuasa hukumnya, Peggy menjemput motor berwarna hitam merek Smash tersebut. Ziran menjelaskan, hadiah ini merupakan bentuk empati dan dukungan dari Tiara Rahmi Pertiwi. Kakak saya tersentuh dengan apa yang dialami Peggy. Dari awal sudah mengikuti kasusnya hingga akhirnya Peggy bebas, ujarnya, Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024. Tiara diketahui telah bernazar untuk memberikan motor kepada Peggy jika ia dinyatakan bebas. Nazar tersebut kini terlaksana setelah Peggy dinyatakan bebas dari kasus yang menimpanya sejak 2016. Alasan memberi motor merek Smash adalah karena motor Peggy yang disita polisi pada 2016 juga berjenis Smash. Jadi ini untuk mengobati luka yang dialami Peggy, ucapnya. Sementara selain memberikan motor, Tiara Rahmi Pertiwi juga memberikan sejumlah pakaian berupa mukena, jaket dan lainnya yang diketahui merupakan bahan penjualan dalam usahanya sebagai konveksi. Peggy merasa terharu dan berterima kasih atas hadiah tersebut. Alhamdulillah, perasaan saya dan keluarga sangat terharu dan bahagia. Ini adalah hadiah terindah buat saya pribadi, jelas Peggy. Dia berencana menggunakan motor tersebut untuk bekerja di Cirebon dan mengantar jemput sekolah adiknya. Rencananya motor ini buat dipakai sehari-hari, buat kerja di Cirebon, atau antar jemput sekolah adik saya, katanya. Selama di penjara, Peggy Setiawan mengaku akrab dengan Wadir Tahti, Direktorat Tahanan dan Barang Bukti, Polda Jawa Barat, Kompol Agus Mujianto. Diceritakan Peggy, keakrabannya dengan Agus Mujianto bahkan masih terlihat saat ia dinyatakan bebas. Keduanya bahkan masih sempat bercanda dan tertawa-tawa. Saat itu hendak persiapan salat zuhur, Peggy didatangi Agus Mujianto di ruang tahanan. Wadir ke ruangan saya, ngucapin Peggy selamat pagi. Peggy selamat ya, dalam hati selamat buat apa? Saya nggak berani ngomong dulu, kata Peggy seperti dilansir dari YouTube Diskursus.net yang tayang pada Jumat, 12 Juli 2024. Dia lalu memberitahu kepada Peggy bahwa telah ada putusan dari hakim di sidang pra-peradilan, Eman Sulaiman, bahwa dia dinyatakan bebas. Peggy lalu disuruh siap-siap untuk pulang. Beliau kemudian langsung bicara ke tahanan yang lain, kalau kalian benar tetap pertahankan kebenaran, kalau kalian salah harus akui juga kesalahan kalian. Peggy contoh yang terbaik dan ini motivasi buat kalian semua agar lebih baik ke depannya, kata Peggy menirukan ucapan Wadir Tahti tersebut. Setelah memberikan selamat, Kompol Agus bertepuk tangan diikuti oleh para tahanan lainnya ke arah Peggy. Peggy yang mengaku sudah akrab dengan pimpinan di tahanan tersebut sempat menganggapnya candaan. Namun, Agus tak bercanda. Ia bersungguh-sungguh menyatakan bahwa Peggy telah bebas. Keberadaan Ibtu Rudiana jadi pertanyaan. Pencarian ke rumah dan kantornya, Polsek Kapetakan nihil. Bahkan anggotanya tidak mengetahui di mana keberadaan ayah dari Eki tersebut. Sebagai informasi, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban tewas dalam kasus Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. Saat ini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Dalam pencarian, anak buah Ibtu Rudiana di Polsek Kapetakan pun tak mengetahui. Ia menduga Ibtu Rudiana tidak ke kantor karena ada kegiatan di Polres Cirebon. Menurutnya jika memang tidak ada kegiatan di Polres Cirebon, Ibtu Rudiana pasti datang ke Polsek Kapetakan. Sementara itu hasil penelusuran, Ibtu Rudiana tinggal daerah Kelurahan Sutawinangan, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Pantauan tribunnews.bogor.com, rumah Ibtu Rudiana berpagar coklat dengan list putih. Namun sayang beberapa kali diketuk tak ada satu orang pun yang keluar dari rumah Ibtu Rudiana. Menurut tetangga, sejak kasus Vina Cirebon heboh Ibtu Rudiana sudah tak pernah terlihat lagi. Menurutnya Ibtu Rudiana memang sudah lama tinggal di rumah tersebut. Penasihat Ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan, Arianto Sutadi menilai wajar apabila Ibtu Rudiana kini tak muncul ke hadapan publik. Diketahui bahwa kasus Vina semakin heboh setelah Peggy Setiawan dibebaskan lewat sidang pra-peradilan yang dipimpin Hakim Eman Sulaiman. Kini kasus Vina dipertanyakan kebenarannya.
Menurut Arianto Sutadi, Ibtu Rudiana tak muncul ke hadapan publik karena menghindari hujatan masyarakat. Arianto Sutadi berpendapat Ibtu Rudiana sebagai ayah Eki korban kasus Vina, akan merasa diadili oleh masyarakat. Arianto Sutadi mengatakan keputusan Ibtu Rudiana tampil ke hadapan publik untuk membuka kasus Vina tak bisa dipaksakan. Ibtu Rudiana menjadi penting karena dialah orang yang pertama kali menangkap Eka Sandi, Eko Ramadhani, Sudirman, Saka Tatal, Supriyanto, Hadi, Jaya dan Rivaldi alias Ucil. Ibtu Rudiana ayah Eki menangkap mereka atas kesaksian Aep dan Dede yang mengaku melihat pelaku mengejar juga melempari Eki Vina di Jalan Perjuangan Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akhirnya Peggy Setiawan asal Cianjur bisa bernapas lega setelah hasil tes DNA keluar. Berkat hasil tes DNA tersebut, segala tudingan miring yang dialamatkan pada Peggy Cianjur sirna. Sebelumnya, Peggy Cianjur ramai dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon lantaran berstatus sebagai anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Gara-gara tuduhan tersebut, ayah Peggy Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan pun membantahnya dengan tegas. Semula, bantahan Cecep sempat dianggap remeh publik. Namun kini, Cecep dan sang istri, Elisna bisa tenang karena hasil tes DNA Peggy Cianjur telah keluar. Hasilnya adalah 99,99% Peggy Cianjur adalah anak kandung dari Cecep dan Elisna. Hasil tes DNA Peggy Cianjur dibacakan langsung oleh Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi adalah fasilitator yang membiayai tes DNA Peggy Setiawan. Memegangi amplop hasil tes DNA Peggy Cianjur, ayah Peggy Setiawan, Rudi pun semeringah. Sambil terbata-bata, Rudi lantas membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur di samping Deddy Mulyadi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 23 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga Ibu Elisna, cocok dengan alel maternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian probabilitas Elisna sebagai ibu biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, ungkap Rudi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 26 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga ayah Cecep D. Setiawan, cocok dengan alel paternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian probabilitas Cecep D. Setiawan sebagai ayah biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, sambungnya. Selesai membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur, Rudi pun mengangkat dua jempolnya pertanda puas. Pun dengan Deddy Mulyadi yang lega karena akhirnya segala tuduhan miring soal Peggy Cianjur bisa lepas. Tak berselang lama dari keluarnya hasil tes DNA tersebut, Cecep pun diberi kabar. Akhirnya tahu hasil tes DNA sang putra, Cecep tersenyum semeringah. Dari hasil tes DNA tersebut, Cecep pun menegaskan bahwa Peggy Cianjur bukan anak mantan Bupati Cirebon seperti yang dituduhkan netizen selama ini. Sebelumnya, sosok yang menuding Peggy Cianjur bukan anak kandung Cecep adalah netizen bernama Widya. Dalam akun media sosialnya, Widya menuduh ibunda Peggy, Elisna punya kedekatan dengan Bupati Cirebon. Namun kini, semua tudingan Widya telah terbantahkan oleh hasil tes DNA Peggy Cianjur. Peggy Setiawan menceritakan pengalamannya seusai bebas dari status tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Peggy mengaku bahwa dirinya mendapatkan perlakuan baik dan buruk selama berada di sel tahanan. Meski tak mau mengungkap identitas penyidik yang melakukan tindakan buruk, Peggy hanya menceritakan sisi baik polisi saat berada di tahanan Polda Jawa Barat. Sosok yang disebutkan Peggy adalah Wadir Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Tahti Polda Jabar Kompol Agus Mujianto. Peggy menyebut Kompol Agus Mujianto merupakan sosok pertama yang mengabarkan bahwa dirinya bebas dari status tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Peggy juga mengungkap perlakuan Agus terhadap Peggy berbanding terbalik 180 derajat dengan perlakuan penyidik lainnya. Ia mengatakan Kompol Agus selalu memberikan motivasi agar tahanan semakin bangkit dan kompak. Atas kebaikan Kompol Agus, Peggy percaya masih ada polisi yang baik.
Sosok Kompol Agus Mujianto seolah menjadi oase di tengah badai kritikan publik kepada Polda Jabar terkait amburadulnya penanganan kasus Vina Cirebon. Kebaikan wadir tahti Polda Jabar tersebut membekas di benak Peggy Setiawan, bahkan mereka berdua menjadi akrab. Polisi berpangkat komisaris polisi, Kompol, itulah yang awalnya mendatangi Peggy yang hendak salat zuhur. Agus langsung beri ucapan selamat tanpa alasan. Peggy bertanya-tanya dalam hati maksud dari ucapan itu. Agus kemudian memberitahu soal hasil putusan pra-peradilan yang berlangsung tadi pagi Senin 8 Juli. Mendengar cerita Peggy, Reza Indragiri sampai bertepuk tangan tersanjung dengan sosok wadir tahti Polda Jabar tersebut. Kompol Agus bersama dengan tahanan lain kemudian bertepuk tangan sembari melantunkan salawatan ke arah Peggy. Peggy pun lantas menyinggung sosok Agus yang baik dan kerap memberikan motivasi para tahanan agar bangkit lagi. Misteri soal barang bukti CCTV kasus Vina Cirebon di TKP kejadian flyover Talun, Cirebon akhirnya terjawab. CCTV ini disebut dalam persidangan kasus Vina Cirebon tahun 2017 silam. Namun yang menjadi pertanyaan, isi CCTV tersebut tak pernah dibuka. Bahkan setelah 8 tahun berlalu, CCTV itu tak kunjung dibuka oleh pihak Polda Jabar. Banyak pihak yang mempertanyakan pihak Polda Jabar terkait hal ini. Sebab CCTV ini diakini bisa menjawab keburaman kasus kematian Vina dan Eki yang kini menjadi topik hangat perbincangan. Karena kasus ini yang tak kunjung terang benderang. Bahkan pihak keluarga korban Vina Cirebon pun berkali-kali mempertanyakan soal CCTV ini. Dengan harapan bisa membantu mengungkap misteri kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam tersebut. Misteri CCTV ini akhirnya dijawab oleh Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Dia menceritakan bahwa pada 28 Mei pihaknya mendatangi Polda Jabar untuk meminta klarifikasi. Ternyata banyak kelemahan-kelemahan dari penyidikan tahun 2016 silam. Sehingga Kompolnas mendorong agar penyidik Polda Jabar 2024 tidak terbebani dengan kelemahan-kelemahan penyidikan 8 tahun lalu tersebut. Kelemahan-kelemahan yang sudah disampaikan terkait hal ini adalah penyidikan tahun 2016 lalu tidak didukung scientific crime. Dia menceritakan bahwa sebelum meminta klarifikasi ke Polda Jabar, pihaknya didatangi kuasa hukum Saka Tatal yang menyampaikan fakta-fakta persidangan tahun 2017 silam. Seperti soal CCTV yang tidak dibuka di persidangan saat itu bahkan sampai sekarang. Ketika meminta klarifikasi dari Polda Jabar soal CCTV itu, Kompolnas mendapat jawaban mengejutkan. Di sekitar TKP itu yang ada hanya CCTV yang jaraknya agak jauh. Dari penjelasan Polda Jabar ke Kompolnas, CCTV yang agak jauh itu pun tidak disita oleh penyidik tahun 2016 silam. Karena ditemukan banyak kelemahan di kasus ini, akhirnya Kompolnas menyarankan Polda Jabar untuk melakukan audit investigasi. Dalam audit ini ada dua hal, yaitu soal manajemen penyidikan dan kepatuhannya kepada SOP dan kode etik. Sehingga jika ditemukan ada kelemahan ini bisa diperbaiki oleh penyidik saat ini. Dalam perkembangan kasus Vina muncul sosok baru yang disebut berperan menjemput korban sebelum tewas. Adapun sosok itu bernama Mega hingga keluarga Vina meminta agar polisi memburu wanita tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh kakak Vina yakni Marliana yang menceritakan saat malam kejadian Vina sempat berpamitan untuk keluar rumah bersama dua rekannya. Salah satu diantaranya bernama Mega yang turut menjemput Vina. Namun Marliana tidak bisa melihat jelas wajah Mega maupun teman Vina yang lainnya. Meski kondisi sekitar rumah Vina gelap, Marliana hanya berhasil melihat ciri-ciri Mega berbadan sedikit gemuk, sementara teman Vina lainnya memiliki badan kurus. Saat itu hanya Mega yang turun dari motor untuk menjemput Vina, sementara Marliana sendiri mengaku tak mengenal Mega. Bahkan ia mengaku tak tahu apakah Mega pernah dihadirkan dalam persidangan. Oleh sebab itu ia meminta agar polisi memburu dan memeriksa sosok Mega tersebut. Peggy Setiawan,
mantan tersangka kasus Vina Cirebon nampaknya kini punya kehidupan baru. Bahkan, pemua yang tinggal di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024, kini menjadi idola baru warga. Pegi Setiawan yang awalnya hanya sebagai kuli bangunan yang tak dikenal banyak orang. Kini, nasibnya tampak berubah drastis. Banyak warga yang saat ini mengenal sosok Pegi Setiawan. Sejak dibebaskan Polda Jabar usai menang pra-peradilan, rumah Pegi Setiawan tak pernah sepi. Tak hanya warga sekitar, rumah sederhana Pegi Setiawan itu ramai didatangi warga dari berbagai daerah. Bahkan terbaru, puluhan ibu-ibu pengajian mendatangi rumah Pegi Setiawan. Pegi nampaknya menjadi idola baru kaum emak-emak. Mereka sengaja datang jauh-jauh dari Indramayu untuk bertemu langsung Pegi Setiawan. Para emak-emak ini membawa tumpeng sebagai bentuk syukuran atas kebebasan Pegi Setiawan yang telah dinyatakan bebas oleh hakim dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Kedatangan rombongan emak-emak ini disambut hangat oleh keluarga dan tetangga Pegi Setiawan. Mereka menggelar acara syukuran dan makan bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas kebebasan Pegi Setiawan yang selama ini dianggap tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016. Kami datang dari Indramayu dengan membawa tumpeng sebagai bentuk syukur atas kebebasan Pegi. Kami merasa senang dan bahagia akhirnya keadilan bisa terwujud, ujar Rita, 45, salah satu emak-emak dari Indramayu, Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024. Acara syukuran ini juga diisi dengan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat. Menurut Rita, warga Desa Duku Tengah, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu itu bernazar akan mendatangi rumah Pegi Setiawan jika dinyatakan bebas dan tak bersalah. Kalau tumpeng dari owner rumah makan di Indramayu, kalau ongkos patungan sama ibu-ibu ke rumah Pegi, ucapnya. Dikunjungi puluhan emak-emak, Pegi Setiawan hanya bisa berucap terima kasih karena telah mendukung dan mendoakannya. Kebenaran akhirnya terungkap dan keadilan ditegakkan. Terima kasih juga kepada emak-emak dari Indramayu yang sudah datang jauh-jauh membawa tumpeng, jelas Pegi. Kebahagiaan masih terus menghampiri Pegi Setiawan. Selain kedatangan rombongan emek-emak, Pegi Setiawan juga kedatangan motor sebagai hadiah yang dikirim dari seorang bos durian bernama Tiara Rahmi Pertiwi warga Tasikmalaya, Jawa Barat. Motor merek Suzuki Smash ini nampaknya menjadi hadiah spesial untuk Pegi Setiawan. Selain berplat nomor cantik P333GI, motor Suzuki Smash juga merupakan motor Pegi yang pernah ia miliki dulu. Belum diketahui apakah plat nomor tersebut asli atau hanya simbolis. Penyerahan hadiah dilakukan oleh adik Tiara, Ziran Zibrani, yang datang langsung ke rumah Pegi di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Motor tersebut tiba sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, di tengah suasana rumah Pegi yang sedang menggelar pengajian. Kedatangan motor itu disambut riuh oleh keluarga dan teman-teman Pegi. Bersama ibu, adik-adiknya, serta salah satu kuasa hukumnya, Pegi menjemput motor berwarna hitam merek Smash tersebut. Ziran menjelaskan, hadiah ini merupakan bentuk empati dan dukungan dari Tiara Rahmi Pertiwi. Kakak saya tersentuh dengan apa yang dialami Pegi. Dari awal sudah mengikuti kasusnya hingga akhirnya Pegi bebas, ujarnya, Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024. Tiara diketahui telah bernazar untuk memberikan motor kepada Pegi jika ia dinyatakan bebas. Nazar tersebut kini terlaksana setelah Pegi dinyatakan bebas dari kasus yang menimpanya sejak 2016. Alasan memberi motor merek Smash adalah karena motor Pegi yang disita polisi pada 2016 juga berjenis Smash. Jadi ini untuk mengobati luka yang dialami Pegi, ucapnya. Sementara selain memberikan motor, Tiara Rahmi Pertiwi juga memberikan sejumlah pakaian berupa mukena, jaket dan lainnya yang diketahui merupakan bahan penjualan dalam usahanya sebagai konveksi. Pegi merasa terharu dan berterima kasih atas hadiah tersebut. Alhamdulillah, perasaan saya dan keluarga sangat terharu dan bahagia. Ini adalah hadiah terindah buat saya pribadi, jelas Pegi. Dia berencana menggunakan motor tersebut untuk bekerja di Cirebon dan mengantar jemput sekolah adiknya. Rencananya motor ini buat dipakai sehari-hari, buat kerja di Cirebon, atau antar jemput sekolah adik saya, katanya. Selama di penjara, Pegi Setiawan mengaku akrab dengan Wadir Tahti, Direktorat Tahanan dan Barang Bukti, Polda Jawa Barat,
Kompol Agus Mujianto. Diceritakan Pegi, keakrabannya dengan Agus Mujianto bahkan masih terlihat saat ia dinyatakan bebas. Keduanya bahkan masih sempat bercanda dan tertawa-tawa. Saat itu hendak persiapan salat zuhur, Pegi didatangi Agus Mujianto di ruang tahanan. "Wadir ke ruangan saya, ngucapin Pegi selamat pagi." "Pegi selamat ya, dalam hati selamat buat apa?" "Saya nggak berani ngomong dulu," kata Pegi seperti dilansir dari YouTube Diskursus.net yang tayang pada Jumat, 12 Juli 2024. Dia lalu memberitahu kepada Pegi bahwa telah ada putusan dari hakim di sidang pra-peradilan, Eman Sulaiman, bahwa dia dinyatakan bebas. Pegi lalu disuruh siap-siap untuk pulang. Beliau kemudian langsung bicara ke tahanan yang lain, "Kalau kalian benar tetap pertahankan kebenaran, kalau kalian salah harus akui juga kesalahan kalian. Pegi contoh yang terbaik dan ini motivasi buat kalian semua agar lebih baik ke depannya," kata Pegi menirukan ucapan Wadir Tahti tersebut. Setelah memberikan selamat, Kompol Agus bertepuk tangan diikuti oleh para tahanan lainnya ke arah Pegi. Pegi yang mengaku sudah akrab dengan pimpinan di tahanan tersebut sempat menganggapnya candaan. Namun, Agus tak bercanda. Ia bersungguh-sungguh menyatakan bahwa Pegi telah bebas. Keberadaan Ibtu Rudiana jadi pertanyaan. Pencarian ke rumah dan kantornya, Polsek Kapetakan nihil. Bahkan anggotanya tidak mengetahui di mana keberadaan ayah dari Eki tersebut. Sebagai informasi, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban tewas dalam kasus Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. Saat ini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Dalam pencarian, anak buah Ibtu Rudiana di Polsek Kapetakan pun tak mengetahui. Ia menduga Ibtu Rudiana tidak ke kantor karena ada kegiatan di Polres Cirebon. Menurutnya jika memang tidak ada kegiatan di Polres Cirebon, Ibtu Rudiana pasti datang ke Polsek Kapetakan. Sementara itu hasil penelusuran, Ibtu Rudiana tinggal daerah Kelurahan Sutawinangan, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Pantauan tribunnews.bogor.com, rumah Ibtu Rudiana berpagar coklat dengan list putih. Namun sayang beberapa kali diketuk tak ada satu orang pun yang keluar dari rumah Ibtu Rudiana. Menurut tetangga, sejak kasus Vina Cirebon heboh Ibtu Rudiana sudah tak pernah terlihat lagi. Menurutnya Ibtu Rudiana memang sudah lama tinggal di rumah tersebut. Penasihat Ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan, Arianto Sutadi menilai wajar apabila Ibtu Rudiana kini tak muncul ke hadapan publik. Diketahui bahwa kasus Vina semakin heboh setelah Pegi Setiawan dibebaskan lewat sidang pra-peradilan yang dipimpin Hakim Eman Sulaiman. Kini kasus Vina dipertanyakan kebenarannya. Menurut Arianto Sutadi, Ibtu Rudiana tak muncul ke hadapan publik karena menghindari hujatan masyarakat. Arianto Sutadi berpendapat Ibtu Rudiana sebagai ayah Eki korban kasus Vina, akan merasa diadili oleh masyarakat. Arianto Sutadi mengatakan keputusan Ibtu Rudiana tampil ke hadapan publik untuk membuka kasus Vina tak bisa dipaksakan. Ibtu Rudiana menjadi penting karena dialah orang yang pertama kali menangkap Eka Sandi, Eko Ramadhani, Sudirman, Saka Tatal, Supriyanto, Hadi, Jaya dan Rivaldi alias Ucil. Ibtu Rudiana ayah Eki menangkap mereka atas kesaksian Aep dan Dede yang mengaku melihat pelaku mengejar juga melempari Eki Vina di Jalan Perjuangan Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akhirnya Pegi Setiawan asal Cianjur bisa bernapas lega setelah hasil tes DNA keluar. Berkat hasil tes DNA tersebut, segala tudingan miring yang dialamatkan pada Pegi Cianjur sirna. Sebelumnya, Pegi Cianjur ramai dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon lantaran berstatus sebagai anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Gara-gara tuduhan tersebut, ayah Pegi Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan pun membantahnya dengan tegas. Semula, bantahan Cecep sempat dianggap remeh publik. Namun kini, Cecep dan sang istri, Elisna bisa tenang karena hasil tes DNA Pegi Cianjur telah keluar. Hasilnya adalah 99,99% Pegi Cianjur adalah anak kandung dari Cecep dan Elisna. Hasil tes DNA Pegi Cianjur dibacakan langsung oleh Pegi Setiawan dan Dedi Mulyadi. Seperti diketahui, mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi adalah fasilitator yang membiayai tes DNA Pegi Setiawan. Memegangi amplop hasil tes DNA Pegi Cianjur,
ayah Peggy Setiawan, Rudi pun semeringah. Sambil terbata-bata, Rudi lantas membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur di samping Deddy Mulyadi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 23 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga Ibu Elisna, cocok dengan alel maternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian probabilitas Elisna sebagai ibu biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, ungkap Rudi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 26 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga ayah Cecep D. Setiawan, cocok dengan alel paternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian probabilitas Cecep D. Setiawan sebagai ayah biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, sambungnya. Selesai membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur, Rudi pun mengangkat 2 jempolnya pertanda puas. Pun dengan Deddy Mulyadi yang lega karena akhirnya segala tuduhan miring soal Peggy Cianjur bisa lepas. Tak berselang lama dari keluarnya hasil tes DNA tersebut, Cecep pun diberi kabar. Akhirnya tahu hasil tes DNA sang putra, Cecep tersenyum semeringah. Dari hasil tes DNA tersebut, Cecep pun menegaskan bahwa Peggy Cianjur bukan anak mantan Bupati Cirebon seperti yang dituduhkan netizen selama ini. Sebelumnya, sosok yang menuding Peggy Cianjur bukan anak kandung Cecep adalah netizen bernama Widya. Dalam akun media sosialnya, Widya menuduh ibunda Peggy, Elisna punya kedekatan dengan Bupati Cirebon. Namun kini, semua tudingan Widya telah terbantahkan oleh hasil tes DNA Peggy Cianjur. Peggy Setiawan menceritakan pengalamannya seusai bebas dari status tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Peggy mengaku bahwa dirinya mendapatkan perlakuan baik dan buruk selama berada di sel tahanan. Meski tak mau mengungkap identitas penyidik yang melakukan tindakan buruk, Peggy hanya menceritakan sisi baik polisi saat berada di tahanan Polda Jawa Barat. Sosok yang disebutkan Peggy adalah Wadir Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Tahti Polda Jabar Kompol Agus Mujianto. Peggy menyebut Kompol Agus Mujianto merupakan sosok pertama yang menggambarkan bahwa dirinya bebas dari status tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Peggy juga mengungkap perlakuan Agus terhadap Peggy berbanding terbalik 180 derajat dengan perlakuan penyidik lainnya. Ia mengatakan Kompol Agus selalu memberikan motivasi agar tahanan semakin bangkit dan kompak. Atas kebaikan Kompol Agus, Peggy percaya masih ada polisi yang baik. Sosok Kompol Agus Mujianto seolah menjadi oase di tengah badai kritikan publik kepada Polda Jabar terkait amburadulnya penanganan kasus Vina Cirebon. Kebaikan Wadir Tahti Polda Jabar tersebut membekas di benak Peggy Setiawan, bahkan mereka berdua menjadi akrab. Polisi berpangkat komisaris polisi, Kompol, itulah yang awalnya mendatangi Peggy yang hendak salat zuhur. Agus langsung beri ucapan selamat tanpa alasan. Peggy bertanya-tanya dalam hati maksud dari ucapan itu. Agus kemudian memberitahu soal hasil putusan pra-peradilan yang berlangsung tadi pagi Senin 8 Juli. Mendengar cerita Peggy, Reza Indragiri sampai bertepuk tangan tersanjung dengan sosok Wadir Tahti Polda Jabar tersebut. Kompol Agus bersama dengan tahanan lain kemudian bertepuk tangan sembari melantunkan salawatan ke arah Peggy. Peggy pun lantas menyinggung sosok Agus yang baik dan kerap memberikan motivasi para tahanan agar bangkit lagi. Misteri soal barang bukti CCTV kasus Vina Cirebon di TKP kejadian flyover Talun, Cirebon akhirnya terjawab.
CCTV ini disebut dalam persidangan kasus Vina Cirebon tahun 2017 silam. Namun yang menjadi pertanyaan, isi CCTV tersebut tak pernah dibuka. Bahkan setelah 8 tahun berlalu, CCTV itu tak kunjung dibuka oleh pihak Polda Jabar. Banyak pihak yang mempertanyakan pihak Polda Jabar terkait hal ini. Sebab CCTV ini diyakini bisa menjawab keburaman kasus kematian Vina dan Eki yang kini menjadi topik hangat perbincangan. Karena kasus ini yang tak kunjung terang benderang. Bahkan pihak keluarga korban Vina Cirebon pun berkali-kali mempertanyakan soal CCTV ini. Dengan harapan bisa membantu mengungkap misteri kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam tersebut. Misteri CCTV ini akhirnya dijawab oleh Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Dia menceritakan bahwa pada 28 Mei pihaknya mendatangi Polda Jabar untuk meminta klarifikasi. Ternyata banyak kelemahan-kelemahan dari penyidikan tahun 2016 silam. Sehingga Kompolnas mendorong agar penyidik Polda Jabar 2024 tidak terbebani dengan kelemahan-kelemahan penyidikan 8 tahun lalu tersebut. Kelemahan-kelemahan yang sudah disampaikan terkait hal ini adalah penyidikan tahun 2016 lalu tidak didukung scientific crime. Dia menceritakan bahwa sebelum meminta klarifikasi ke Polda Jabar, pihaknya didatangi kuasa hukum Saka Tatal yang menyampaikan fakta-fakta persidangan tahun 2017 silam. Seperti soal CCTV yang tidak dibuka di persidangan saat itu bahkan sampai sekarang. Ketika meminta klarifikasi dari Polda Jabar soal CCTV itu, Kompolnas mendapat jawaban mengejutkan. Di sekitar TKP itu yang ada hanya CCTV yang jaraknya agak jauh. Dari penjelasan Polda Jabar ke Kompolnas, CCTV yang agak jauh itu pun tidak disita oleh penyidik tahun 2016 silam. Karena ditemukan banyak kelemahan di kasus ini, akhirnya Kompolnas menyarankan Polda Jabar untuk melakukan audit investigasi. Dalam audit ini ada 2 hal, yaitu soal manajemen penyidikan dan kepatuhannya kepada SOP dan kode etik. Sehingga jika ditemukan ada kelemahan ini bisa diperbaiki oleh penyidik saat ini. Dalam perkembangan kasus Vina muncul sosok baru yang disebut berperan menjemput korban sebelum tewas. Adapun sosok itu bernama Mega hingga keluarga Vina meminta agar polisi memburu wanita tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh kakak Vina yakni Marliana yang menceritakan saat malam kejadian Vina sempat berpamitan untuk keluar rumah bersama 2 rekannya. Salah satu diantaranya bernama Mega yang turut menjemput Vina. Namun Marliana tidak bisa melihat jelas wajah Mega maupun teman Vina yang lainnya. Meski kondisi sekitar rumah Vina gelap, Marliana hanya berhasil melihat ciri-ciri Mega berbadan sedikit gemuk, sementara teman Vina lainnya memiliki badan kurus. Saat itu hanya Mega yang turun dari motor untuk menjemput Vina, sementara Marliana sendiri mengaku tak mengenal Mega. Bahkan ia mengaku tak tahu apakah Mega pernah dihadirkan dalam persidangan. Oleh sebab itu ia meminta agar polisi memburu dan memeriksa sosok Mega tersebut. Pegi Setiawan, mantan tersangka kasus Vina Cirebon nampaknya kini punya kehidupan baru. Bahkan, pemua yang tinggal di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024, kini menjadi idola baru warga. Pegi Setiawan yang awalnya hanya sebagai kuli bangunan yang tak dikenal banyak orang. Kini, nasibnya tampak berubah drastis. Banyak warga yang saat ini mengenal sosok Pegi Setiawan. Sejak dibebaskan Polda Jabar usai menang pra-peradilan, rumah Pegi Setiawan tak pernah sepi. Tak hanya warga sekitar, rumah sederhana Pegi Setiawan itu ramai didatangi warga dari berbagai daerah. Bahkan terbaru, puluhan ibu-ibu pengajian mendatangi rumah Pegi Setiawan. Pegi nampaknya menjadi idola baru kaum emak-emak. Mereka sengaja datang jauh-jauh dari Indramayu untuk bertemu langsung Pegi Setiawan. Para emak-emak ini membawa tumpeng sebagai bentuk syukuran atas kebebasan Pegi Setiawan yang telah dinyatakan bebas oleh hakim dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Kedatangan rombongan emak-emak ini disambut hangat oleh keluarga dan tetangga Pegi Setiawan. Mereka menggelar acara syukuran dan makan bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas kebebasan Pegi Setiawan yang selama ini dianggap tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016. Kami datang dari Indramayu dengan membawa tumpeng sebagai bentuk syukur atas kebebasan Pegi. Kami merasa senang dan bahagia akhirnya keadilan bisa terwujud, ujar Rita, 45, salah satu emak-emak dari Indramayu, Minggu,
tanggal 14 Juli tahun 2024. Acara syukuran ini juga diisi dengan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat. Menurut Rita, warga desa Duku Tengah, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu itu bernazar akan mendatangi rumah Peggy Setiawan jika dinyatakan bebas dan tak bersalah. Kalau tumpeng dari owner rumah makan di Indramayu, kalau ongkos patungan sama ibu-ibu ke rumah Peggy, ucapnya. Dikunjungi puluhan emak-emak, Peggy Setiawan hanya bisa berucap terima kasih karena telah mendukung dan mendoakannya. Kebenaran akhirnya terungkap dan keadilan ditegakkan. Terima kasih juga kepada emak-emak dari Indramayu yang sudah datang jauh-jauh membawa tumpeng, jelas Peggy. Kebahagiaan masih terus menghampiri Peggy Setiawan. Selain kedatangan rombongan emek-emak, Peggy Setiawan juga kedatangan motor sebagai hadiah yang dikirim dari seorang bos durian bernama Tiara Rahmi Pertiwi warga Tasikmalaya, Jawa Barat. Motor merek Suzuki Smash ini nampaknya menjadi hadiah spesial untuk Peggy Setiawan. Selain berplat nomor cantik P333GI, motor Suzuki Smash juga merupakan motor Peggy yang pernah ia miliki dulu. Belum diketahui apakah plat nomor tersebut asli atau hanya simbolis. Penyerahan hadiah dilakukan oleh adik Tiara, Ziran Zibrani, yang datang langsung ke rumah Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Motor tersebut tiba sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, di tengah suasana rumah Peggy yang sedang menggelar pengajian. Kedatangan motor itu disambut riuh oleh keluarga dan teman-teman Peggy. Bersama ibu, adik-adiknya, serta salah satu kuasa hukumnya, Peggy menjemput motor berwarna hitam merek Smash tersebut. Ziran menjelaskan, hadiah ini merupakan bentuk empati dan dukungan dari Tiara Rahmi Pertiwi. Kakak saya tersentuh dengan apa yang dialami Peggy. Dari awal sudah mengikuti kasusnya hingga akhirnya Peggy bebas, ujarnya, Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024. Tiara diketahui telah bernazar untuk memberikan motor kepada Peggy jika ia dinyatakan bebas. Nazar tersebut kini terlaksana setelah Peggy dinyatakan bebas dari kasus yang menimpanya sejak 2016. Alasan memberi motor merek Smash adalah karena motor Peggy yang disita polisi pada 2016 juga berjenis Smash. Jadi ini untuk mengobati luka yang dialami Peggy, ucapnya. Sementara selain memberikan motor, Tiara Rahmi Pertiwi juga memberikan sejumlah pakaian berupa mukena, jaket dan lainnya yang diketahui merupakan bahan penjualan dalam usahanya sebagai konveksi. Peggy merasa terharu dan berterima kasih atas hadiah tersebut. Alhamdulillah, perasaan saya dan keluarga sangat terharu dan bahagia. Ini adalah hadiah terindah buat saya pribadi, jelas Peggy. Dia berencana menggunakan motor tersebut untuk bekerja di Cirebon dan mengantar jemput sekolah adiknya. Rencananya motor ini buat dipakai sehari-hari, buat kerja di Cirebon, atau antar jemput sekolah adik saya, katanya. Selama di penjara, Peggy Setiawan mengaku akrab dengan Wadir Tahti, Direktorat Tahanan dan Barang Bukti, Polda Jawa Barat, Kompol Agus Mujianto. Diceritakan Peggy, keakrabannya dengan Agus Mujianto bahkan masih terlihat saat ia dinyatakan bebas. Keduanya bahkan masih sempat bercanda dan tertawa-tawa. Saat itu hendak persiapan salat zuhur, Peggy didatangi Agus Mujianto di ruang tahanan. Wadir ke ruangan saya, ngucapin Peggy selamat pagi. Peggy selamat ya, dalam hati selamat buat apa? Saya nggak berani ngomong dulu, kata Peggy seperti dilansir dari YouTube Diskursus.net yang tayang pada Jumat, 12 Juli 2024. Dia lalu memberitahu kepada Peggy bahwa telah ada putusan dari hakim di sidang pra-peradilan, Eman Sulaiman, bahwa dia dinyatakan bebas. Peggy lalu disuruh siap-siap untuk pulang. Beliau kemudian langsung bicara ke tahanan yang lain, kalau kalian benar tetap pertahankan kebenaran, kalau kalian salah harus akui juga kesalahan kalian. Peggy contoh yang terbaik dan ini motivasi buat kalian semua agar lebih baik ke depannya, kata Peggy menirukan ucapan Wadir Tahti tersebut. Setelah memberikan selamat, Kompol Agus bertepuk tangan diikuti oleh para tahanan lainnya ke arah Peggy. Peggy yang mengaku sudah akrab dengan pimpinan di tahanan tersebut sempat menganggapnya candaan. Namun, Agus tak bercanda. Ia bersungguh-sungguh menyatakan bahwa Peggy telah bebas. Keberadaan Ibtu Rudiana jadi pertanyaan. Pencarian ke rumah dan kantornya, Polsek Kapetakan nihil.
Bahkan anggotanya tidak mengetahui di mana keberadaan ayah dari Eki tersebut. Sebagai informasi, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban tewas dalam kasus Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. Saat ini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Dalam pencarian, anak buah Ibtu Rudiana di Polsek Kapetakan pun tak mengetahui. Ia menduga Ibtu Rudiana tidak ke kantor karena ada kegiatan di Polres Cirebon. Menurutnya, jika memang tidak ada kegiatan di Polres Cirebon, Ibtu Rudiana pasti datang ke Polsek Kapetakan. Sementara itu, hasil penelusuran, Ibtu Rudiana tinggal daerah Kelurahan Sutawinangan, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Pantauan tribunnews.bogor.com, rumah Ibtu Rudiana berpagar coklat dengan list putih. Namun sayang beberapa kali diketuk tak ada satu orang pun yang keluar dari rumah Ibtu Rudiana. Menurut tetangga, sejak kasus Vina Cirebon heboh, Ibtu Rudiana sudah tak pernah terlihat lagi. Menurutnya Ibtu Rudiana memang sudah lama tinggal di rumah tersebut. Penasihat Ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi menilai wajar apabila Ibtu Rudiana kini tak muncul ke hadapan publik. Diketahui bahwa kasus Vina semakin heboh setelah Peggy Setiawan dibebaskan lewat sidang pra-peradilan yang dipimpin Hakim Eman Sulaiman. Kini kasus Vina dipertanyakan kebenarannya. Menurut Arianto Sutadi, Ibtu Rudiana tak muncul ke hadapan publik karena menghindari hujatan masyarakat. Arianto Sutadi berpendapat Ibtu Rudiana sebagai ayah Eki korban kasus Vina, akan merasa diadili oleh masyarakat. Arianto Sutadi mengatakan keputusan Ibtu Rudiana tampil ke hadapan publik untuk membuka kasus Vina tak bisa dipaksakan. Ibtu Rudiana menjadi penting karena dialah orang yang pertama kali menangkap Eka Sandi, Eko Ramadhani, Sudirman, Saka Tatal, Supriyanto, Hadi, Jaya dan Rivaldi alias Ucil. Ibtu Rudiana ayah Eki menangkap mereka atas kesaksian Aep dan Dede yang mengaku melihat pelaku mengejar juga melempari Eki Vina di Jalan Perjuangan Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akhirnya Peggy Setiawan asal Cianjur bisa bernapas lega setelah hasil tes DNA keluar. Berkat hasil tes DNA tersebut, segala tudingan miring yang dialamatkan pada Peggy Cianjur sirna. Sebelumnya, Peggy Cianjur ramai dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon lantaran berstatus sebagai anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Gara-gara tuduhan tersebut, ayah Peggy Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan pun membantahnya dengan tegas. Semula, bantahan Cecep sempat dianggap remeh publik. Namun kini, Cecep dan sang istri, Elisna bisa tenang karena hasil tes DNA Peggy Cianjur telah keluar. Hasilnya adalah 99,99% Peggy Cianjur adalah anak kandung dari Cecep dan Elisna. Hasil tes DNA Peggy Cianjur dibacakan langsung oleh Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi adalah fasilitator yang membiayai tes DNA Peggy Setiawan. Memegangi amplop hasil tes DNA Peggy Cianjur, ayah Peggy Setiawan, Rudi pun semeringah. Sambil terbata-bata, Rudi lantas membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur di samping Deddy Mulyadi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 23 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga Ibu Elisna, cocok dengan alel maternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian probabilitas Elisna sebagai ibu biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, ungkap Rudi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 26 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga ayah Cecep D. Setiawan, cocok dengan alel paternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian probabilitas Cecep D. Setiawan sebagai ayah biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, sambungnya. Selesai membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur, Rudi pun mengangkat dua jempolnya pertanda puas. Pun dengan Deddy Mulyadi yang lega karena akhirnya segala tuduhan miring soal Peggy Cianjur bisa lepas. Tak berselang lama dari keluarnya hasil tes DNA tersebut, Cecep pun diberi kabar. Akhirnya tahu hasil tes DNA sang putra, Cecep tersenyum semeringah. Dari hasil tes DNA tersebut, Cecep pun menegaskan bahwa Peggy Cianjur bukan anak mantan Bupati Cirebon seperti yang dituduhkan netizen selama ini. Sebelumnya, sosok yang menuding Peggy Cianjur bukan anak kandung Cecep adalah netizen bernama Widya.
Dalam akun media sosialnya, Widya menuduh Ibunda Peggy, Elisna punya kedekatan dengan Bupati Cirebon. Namun kini, semua tudingan Widya telah terbantahkan oleh hasil tes DNA Peggy Cianjur. Peggy Setiawan menceritakan pengalamannya seusai bebas dari status tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Peggy mengaku bahwa dirinya mendapatkan perlakuan baik dan buruk selama berada di sel tahanan. Meski tak mau mengungkap identitas penyidik yang melakukan tindakan buruk, Peggy hanya menceritakan sisi baik polisi saat berada di tahanan Polda Jawa Barat. Sosok yang disebutkan Peggy adalah Wadir Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Tahti Polda Jabar Kompol Agus Mujianto. Peggy menyebut Kompol Agus Mujianto merupakan sosok pertama yang mengabarkan bahwa dirinya bebas dari status tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Peggy juga mengungkap perlakuan Agus terhadap Peggy berbanding terbalik 180 derajat dengan perlakuan penyidik lainnya. Ia mengatakan Kompol Agus selalu memberikan motivasi agar tahanan semakin bangkit dan kompak. Atas kebaikan Kompol Agus, Peggy percaya masih ada polisi yang baik. Sosok Kompol Agus Mujianto seolah menjadi oase di tengah badai kritikan publik kepada Polda Jabar terkait amburadulnya penanganan kasus Vina Cirebon. Kebaikan Wadir Tahti Polda Jabar tersebut membekas di benak Peggy Setiawan, bahkan mereka berdua menjadi akrab. Polisi berpangkat komisaris polisi, Kompol, itulah yang awalnya mendatangi Peggy yang hendak salat zuhur. Agus langsung beri ucapan selamat tanpa alasan. Peggy bertanya-tanya dalam hati maksud dari ucapan itu. Agus kemudian memberitahu soal hasil putusan pra-peradilan yang berlangsung tadi pagi Senin 8 Juli. Mendengar cerita Peggy, Reza Indragiri sampai bertepuk tangan tersanjung dengan sosok Wadir Tahti Polda Jabar tersebut. Kompol Agus bersama dengan tahanan lain kemudian bertepuk tangan sembari melantunkan salawatan ke arah Peggy. Peggy pun lantas menyinggung sosok Agus yang baik dan kerap memberikan motivasi para tahanan agar bangkit lagi. Misteri soal barang bukti CCTV kasus Vina Cirebon di TKP kejadian flyover Talun, Cirebon akhirnya terjawab. CCTV ini disebut dalam persidangan kasus Vina Cirebon tahun 2017 silam. Namun yang menjadi pertanyaan, isi CCTV tersebut tak pernah dibuka. Bahkan setelah 8 tahun berlalu, CCTV itu tak kunjung dibuka oleh pihak Polda Jabar. Banyak pihak yang mempertanyakan pihak Polda Jabar terkait hal ini. Sebab CCTV ini diakini bisa menjawab keburaman kasus kematian Vina dan Eki yang kini menjadi topik hangat perbincangan. Karena kasus ini yang tak kunjung terang benderang. Bahkan pihak keluarga korban Vina Cirebon pun berkali-kali mempertanyakan soal CCTV ini. Dengan harapan bisa membantu mengungkap misteri kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam tersebut. Misteri CCTV ini akhirnya dijawab oleh Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Dia menceritakan bahwa pada 28 Mei pihaknya mendatangi Polda Jabar untuk meminta klarifikasi. Ternyata banyak kelemahan-kelemahan dari penyidikan tahun 2016 silam. Sehingga Kompolnas mendorong agar penyidik Polda Jabar 2024 tidak terbebani dengan kelemahan-kelemahan penyidikan 8 tahun lalu tersebut. Kelemahan-kelemahan yang sudah disampaikan terkait hal ini adalah penyidikan tahun 2016 lalu tidak didukung scientific crime. Dia menceritakan bahwa sebelum meminta klarifikasi ke Polda Jabar, pihaknya didatangi kuasa hukum Saka Tatal yang menyampaikan fakta-fakta persidangan tahun 2017 silam.
Seperti soal CCTV yang tidak dibuka di persidangan saat itu bahkan sampai sekarang. Ketika meminta klarifikasi dari Polda Jabar soal CCTV itu, Kompolnas mendapat jawaban mengejutkan. Di sekitar TKP itu yang ada hanya CCTV yang jaraknya agak jauh. Dari penjelasan Polda Jabar ke Kompolnas, CCTV yang agak jauh itu pun tidak disita oleh penyidik tahun 2016 silam. Karena ditemukan banyak kelemahan di kasus ini, akhirnya Kompolnas menyarankan Polda Jabar untuk melakukan audit investigasi. Dalam audit ini ada dua hal, yaitu soal manajemen penyidikan dan kepatuhannya kepada SOP dan kode etik. Sehingga jika ditemukan ada kelemahan ini bisa diperbaiki oleh penyidik saat ini. Dalam perkembangan kasus Vina muncul sosok baru yang disebut berperan menjemput korban sebelum tewas. Adapun sosok itu bernama Mega hingga keluarga Vina meminta agar polisi memburu wanita tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh kakak Vina yakni Marliana yang menceritakan saat malam kejadian Vina sempat berpamitan untuk keluar rumah bersama dua rekannya. Salah satu diantaranya bernama Mega yang turut menjemput Vina. Namun Marliana tidak bisa melihat jelas wajah Mega maupun teman Vina yang lainnya. Meski kondisi sekitar rumah Vina gelap, Marliana hanya berhasil melihat ciri-ciri Mega berbadan sedikit gemuk, sementara teman Vina lainnya memiliki badan kurus. Saat itu hanya Mega yang turun dari motor untuk menjemput Vina, sementara Marliana sendiri mengaku tak mengenal Mega. Bahkan ia mengaku tak tahu apakah Mega pernah dihadirkan dalam persidangan. Oleh sebab itu ia meminta agar polisi memburu dan memeriksa sosok Mega tersebut. Peggy Setiawan, mantan tersangka kasus Vina Cirebon nampaknya kini punya kehidupan baru. Bahkan, pemua yang tinggal di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024, kini menjadi idola baru warga. Peggy Setiawan yang awalnya hanya sebagai kuli bangunan yang tak dikenal banyak orang. Kini, nasibnya tampak berubah drastis. Banyak warga yang saat ini mengenal sosok Peggy Setiawan. Sejak dibebaskan Polda Jabar usai menang pra-peradilan, rumah Peggy Setiawan tak pernah sepi. Tak hanya warga sekitar, rumah sederhana Peggy Setiawan itu ramai didatangi warga dari berbagai daerah. Bahkan terbaru, puluhan ibu-ibu pengajian mendatangi rumah Peggy Setiawan. Peggy nampaknya menjadi idola baru kaum emak-emak. Mereka sengaja datang jauh-jauh dari Indramayu untuk bertemu langsung Peggy Setiawan. Para emak-emak ini membawa tumpeng sebagai bentuk syukuran atas kebebasan Peggy Setiawan yang telah dinyatakan bebas oleh hakim dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Kedatangan rombongan emak-emak ini disambut hangat oleh keluarga dan tetangga Peggy Setiawan. Mereka menggelar acara syukuran dan makan bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas kebebasan Peggy Setiawan yang selama ini dianggap tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016. Kami datang dari Indramayu dengan membawa tumpeng sebagai bentuk syukur atas kebebasan Peggy. Kami merasa senang dan bahagia akhirnya keadilan bisa terwujud, ujar Rita, 45, salah satu emak-emak dari Indramayu, Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024. Acara syukuran ini juga diisi dengan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat. Menurut Rita, warga Desa Duku Tengah, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu itu bernazar akan mendatangi rumah Peggy Setiawan jika dinyatakan bebas dan tak bersalah. Kalau tumpeng dari owner rumah makan di Indramayu, kalau ongkos patungan sama ibu-ibu ke rumah Peggy, ucapnya. Dikunjungi puluhan emak-emak, Peggy Setiawan hanya bisa berucap terima kasih karena telah mendukung dan mendoakannya. Kebenaran akhirnya terungkap dan keadilan ditegakkan. Terima kasih juga kepada emak-emak dari Indramayu yang sudah datang jauh-jauh membawa tumpeng, jelas Peggy. Kebahagiaan masih terus menghampiri Peggy Setiawan. Selain kedatangan rombongan emek-emak, Peggy Setiawan juga kedatangan motor sebagai hadiah yang dikirim dari seorang bos durian bernama Tiara Rahmi Pertiwi warga Tasikmalaya, Jawa Barat. Motor merek Suzuki Smash ini nampaknya menjadi hadiah spesial untuk Peggy Setiawan. Selain berplat nomor cantik P333GI, motor Suzuki Smash juga merupakan motor Peggy yang pernah ia miliki dulu. Belum diketahui apakah plat nomor tersebut asli atau hanya simbolis. Penyerahan hadiah dilakukan oleh adik Tiara, Ziran Zibrani, yang datang langsung ke rumah Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Motor tersebut tiba sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat,
di tengah suasana rumah Pegi yang sedang menggelar pengajian. Kedatangan motor itu disambut riuh oleh keluarga dan teman-teman Pegi. Bersama ibu, adik-adiknya, serta salah satu kuasa hukumnya, Pegi menjemput motor berwarna hitam merek Smash tersebut. Ziran menjelaskan, hadiah ini merupakan bentuk empati dan dukungan dari Tiara Rahmi Pertiwi. Kakak saya tersentuh dengan apa yang dialami Pegi. Dari awal sudah mengikuti kasusnya hingga akhirnya Pegi bebas, ujarnya, Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024. Tiara diketahui telah bernazar untuk memberikan motor kepada Pegi jika ia dinyatakan bebas. Nazar tersebut kini terlaksana setelah Pegi dinyatakan bebas dari kasus yang menimpa